golongan yang mereka termasuk penghuni neraka. Ini ancaman yang aku belum pernah lihat pada zamanku ini, bersama Rasulullah. Yang pertama yaitu orang-orang yang membawa pecut seperti buntut sapi, yang dia pecut manusia dengannya. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa ini penguasa-penguasa yang zalim, yang banyak memukul manusia. Yang kedua yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk onta, yang mereka berjalan berlenggak-lenggok, yang mencondongkan laki-laki. Mereka tidak masuk sorga dan tidak mencium aroma sorga. Sesungguhnya aroma sorga tercium dengan sejauh perjalanan segini. Jadi antum perhatikan di sini bentuknya ancaman. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang ini jutaan, ya. Di sekitar kita ini jutaan orang berpakaian tapi telanjang. Kelihatan rambutnya, kelihatan betisnya, kelihatan semuanya berpakaian. Bisa juga dia berpakaian lengkap, ketutup, tapi tembus pandang. Berpakaian tapi telanjang. Atau dia berpakaian ketat, yang kelihatan bentuk tubuhnya, ini berpakaian tapi telanjang. Dan banyak lagi penjelasan para ulama tentang masalah ini. Artinya ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita pastikan orang yang tidak pakai jilbab, yang nggak pakai jubah, nggak sempurna, neraka. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi itu bentuknya ancaman. Bisa jadi di akhir hayat ini taubat. Gitu. Maka di sini Ahlussunnah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan. Dan banyak dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia ini banyak sekali. Tapi kalau ditaubat, diterima taubatnya. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kewajiban kita untuk banyak ingat kepada kematian. Kematian, kata Nabi SAW, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat kematian. Kata Nabi SAW, akthiru, perbanyak. Hadhimil ladzat artinya pemotong kelezatan. Kematian itu merupakan pemotong kelezatan, pemutus kelezatan. Kita sekarang masih hidup ini bisa menikmati semuanya. Menghirup udara, makan, minum, tidur, berjalan, usaha, atau segala macam sudah. Itu ketika kita hidup. Begitu kita mati, hilang semua, terputus semua kelezatan itu. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Yakni al-maut, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi orang mukmin selalu ingat kepada kematian, karena kita pasti akan mati, dan semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak dapat ditangguhkan dan disegerakan sesaat pun juga. Maka sungguhnya kematiannya akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, "Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjala." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 145. Allah juga berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wa la nafa illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun juga. Jadi kalau sudah datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan sama sekali.